akan membahas materi mengenai pengaturan kondisi dan penciptaan iklim belajar yang menunjang. Pengaturan kondisi dalam kelas akan berpengaruh yang cukup besar terhadap proses belajar mengajar, terhadap gairah belajar peserta didik dan efektivitas tercapainya tujuan. Guru yang mempunyai posisi penting untuk menciptakan suasana kelas ini, sikap guru yang demokratislah yang akan mewarnai suasana kondisi kelas. Lingkungan belajar yang kondusif adalah lingkungan belajar di sekolah dalam suasana berlangsungnya interaksi pembelajaran. Situasi belajar yang kondusif ini perlu diciptakan dan dipertahankan agar pertumbuhan dan perkembangan peserta didik efektif dan efisien sehingga tujuan tercapai optimal. Situasi belajar mengajar yang kondusif ini penting dirancang dan diupayakan oleh guru sengaja agar dapat menghindarkan kondisi yang merugikan peserta didik. Permasalahan yang timbul dan perlu dipecahkan bagaimana peran seorang guru dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif. Manajemen kelas di sekolah dasar tidak hanya pengaturan belajar, fasilitas fisik, dan rutinitas, tetapi menyiapkan kondisi kelas dan lingkungan sekolah agar tercipta kenyamanan dan suasana belajar yang efektif. Oleh karena itu, sekolah dan kelas perlu dikelola secara baik dan menciptakan iklim belajar yang menunjang. Di dalam pengaturan ruangan kelas terdapat beberapa tempat duduk, meja, kursi, diantaranya pola terderet, pola berjajar, atau berbaris, tapi pada umumnya tempat duduk siswa diatur menurut kesenangan siswa itu sendiri. Contoh pola berderet, pola berjajar, atau pola berbaris. Nah, adapun pola susunan berkelompok. Pola susunan berkelompok siswa dapat berkomunikasi dengan mudah satu sama lain dan bisa pindah dari kelompok yang satu dengan kelompok lainnya. Contoh gambaran pola susunan berkelompok. Ada juga pola formasi U, guru berada di tengah-tengah para siswa sekolah dasar. Pola ini bisa dipakai apabila pelajaran banyak memerlukan tanya jawab antara guru dengan siswa sekolah dasar dan lebih memudahkan saling berkomunikasi dan konsultasi. Contoh gambaran pola formasi U. Pola duduk melingkar. Pola ini dilaksanakan apabila ada suatu kegiatan atau alat yang mesti diperagakan akan mudah dilihat dan dikomentari oleh siswa. Contoh gambaran pola duduk melingkar. Di samping susunan meja kursi yang fleksibel menurut pola formasi tertentu, siswa sekolah dasar pada waktu mengikuti kegiatan belajar mengajar tidak selalu terpaku duduk di kursi, akan tetapi dapat juga duduk di tikar atau karpet yang berabjad dan bergambar. Penyediaan alat bermain atau sumber belajar harus disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan pada waktu itu. Selain susunan meja, penyediaan alat, pengelompokan tempat duduk, dinding juga dapat digunakan untuk menempelkan hasil pekerjaan siswa sekolah dasar. Hasil pekerjaan siswa ditempel di dinding dengan menggunakan triplek atau busa. Hasil yang ditempelkan hendaknya secara bergantian sehingga tidak membosankan dan tidak mengganggu perhatian anak dalam pembelajaran. Hasil karya seni yang dipampang di dinding akan mempunyai kebanggaan tersendiri bagi orang tua siswa yang melihat pekerjaannya tersebut. Jendela harus cukup besar, sehingga memungkinkan cahaya matahari masuk dan udara yang sehat juga masuk ke dalam kelas. Dengan ventilasi yang baik dan udara yang sehat, semua siswa sekolah dasar dan guru di dalam kelas dapat menghirup udara yang segar. Cahaya sebaiknya datang dari sebelah kiri, supaya cukup terang dan tidak menyilaukan. Di dalam pengaturan penyimpanan barang-barang, hendaknya disimpan pada tempatnya yang khusus, yaitu bisa disebut dengan loker, yang sudah diberi tanda, dan barang tersebut mudah dijangkau
kalau diperlukan dalam kegiatan belajar. Adapun pengaturan kondisi kelas lainnya, barang yang nilai praktisnya tinggi dapat disimpan di ruang kelas, seperti alat bermain yang sesuai dengan tema pada waktu mau dilaksanakannya pembelajaran. Sedangkan buku pelajaran, pedoman kurikulum, kartu pribadi, buku penghubung harus ditempatkan pada tempat yang tidak jauh dari meja guru. Selain itu, alat pengamanan harus selalu tersedia. Kegiatan pembelajaran. Secara lebih terperinci, maka kegiatan pembelajaran di sekolah dasar dapat didefinisikan sebagai berikut. 1. Pengaturan ruangan atau kelas. 2. Pengorganisasian anak didik, yaitu kegiatan klasikal, kegiatan kelompok, dan juga kegiatan individual. A. Sumber belajar di dalam ruangan atau kelas. 1. Pembelajaran kelompok dengan kegiatan pengamanan. 2. Pembelajaran kelompok dengan sudut-sudut kegiatan, sudut keluarga, sudut alam sekitar dan pengetahuan, sudut pembangunan, sudut kebudayaan, serta sudut ketuhanan. 3. Pembelajaran berdasarkan minat, yaitu area agama, area balok, area matematika, area IPA, area musik, area bahasa, area membaca dan menulis, area drama, area pasir atau air, area seni dan motorik halus, dan yang terakhir yaitu sumber belajar di luar ruangan atau kelas. Penciptaan iklim kelas yang menunjang. Iklim kelas adalah suasana dan kondisi kelas dalam hubungannya dengan kegiatan pembelajaran. Iklim kelas merupakan suasana yang ditandai oleh adanya pola interaksi atau komunikasi antara guru-siswa, siswa-guru, dan siswa-siswa. Tugas guru yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan belajar mengajar agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Wenzel 1997 mengungkapkan bahwa iklim sekolah memiliki hubungan yang positif dengan motivasi belajar siswa. Hal tersebut sejalan apa yang telah dikemukakan Stockert dan Maybury 1992 menyimpulkan bahwa iklim sekolah moral yang tinggi, perlakuan terhadap siswa yang positif, penyertaan aktivitas siswa yang tinggi, dan hubungan sosial yang positif ternyata memiliki korelasi yang kuat dengan hasil-hasil akademik siswa. Penciptaan iklim kelas yang kondusif sangat mendukung untuk terlaksananya proses belajar mengajar yang baik, sehingga akan memunculkan sikap belajar yang baik pada diri siswa. Demi suksesnya belajar, iklim kelas itu haruslah kuat dan saling mendukung. Untuk itu, penciptaan iklim kelas harus kondusif karena siswa akan menjadi sadar bahwa ia harus dapat mencapai tujuan belajarnya, yaitu untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Iklim belajar ini adalah suasana yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Dengan iklim belajar tersebut dapat membuat siswa merasa nyaman dalam belajar yang pada akhirnya dapat membangkitkan gairah dan semangat siswa dalam belajar. Membangun iklim belajar adalah salah satu cara untuk mengatasi persoalan tersebut. Guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang tepat seperti metode pembelajaran hypnoticking. Salah satu hal yang berpengaruh dalam optimalisasi keberlangsungan proses pembelajaran adalah ketepatan guru dalam memilih metode pembelajaran sebagai cara dalam menyampaikan materi pembelajaran. Kondusif dalam melakukan interaksi belajar antara guru dengan peserta didik
atau antara peserta didik dengan guru. Ada beberapa alasan mengapa hypnoteaching menjadi metode yang sangat penting untuk digunakan. Di antara lain, A. Metode ini sangat mengedepankan sebuah kenyamanan bagi peserta didik dalam belajar. Ketika peserta didik merasa nyaman, dapat dipastikan bahwa apapun materi yang disampaikan oleh guru akan mudah dipahami oleh peserta didik, serta informasi yang disampaikan akan selalu diterima dengan baik. B. Metode ini juga melatih para guru agar menjadi guru yang profesional, mampu menjiwai posisinya sebagai guru kelas yang merupakan sosok yang dijadikan sebagai tauladan dalam hal pembicaraan, bersikap, dan berpenampilan. Karena peserta didik tidak akan mampu dituntut menjadi pribadi yang baik apabila guru tidak memberikan contoh yang baik pula. C. Metode pembelajaran ini dapat menumbuhkan hubungan harmonis antara guru dengan peserta didik. Metode ini setidaknya mampu menumbuhkan motivasi peserta didik. D. Guru mampu mengatasi peserta didik yang memiliki hambatan atau kesulitan belajar. Dan yang terakhir, E. Guru dapat menumbuhkan semangat peserta didik dalam belajar karena daya magnet belajar yang kuat bersumber dari guru. Kondisi dan situasi belajar mengajar. Pertama, kondisi fisik. Kondisi fisik, keadaan gizi yang kurang baik, kesehatan yang buruk, perkembangan fisik yang lambat menyebabkan tingkat kemampuan mental yang rendah. Faktor kesehatan umum, siswa-siswa yang tampak kurang respon, kurang memperhatikan, atau tampak tidak memiliki motivasi untuk belajar, kemungkinan besar disebabkan karena kondisi kesehatan mereka yang kurang baik. Kelemahan sensorik, siswa yang seringkali dinilai sebagai slow learner atau menunjukkan masalah-masalah tingkah laku, seringkali disebabkan karena kerusakan, cacat visual, atau pendengaran yang tidak diketahui. Lingkungan fisik yang memenuhi syarat mendukung meningkatnya intensitas proses kegiatan belajar mengajar siswa di sekolah dasar. Di samping itu juga mempunyai pengaruh terhadap pencapaian tujuan pengajaran di sekolah dasar. Kondisi fisik senantiasa nyaman. Antara lain, ruangan harus diusahakan memenuhi syarat. Ukuran ruangannya harus cukup, memberi keleluasan bergerak, cahaya dan sirkulasi udara baik, dan pengaturan perabot harus tertata rapi agar siswa bisa bergerak bebas. Yang kedua, kondisi sosio-emosional. Kondisi sosio-emosional adalah keadaan yang memungkinkan terjalinnya interaksi lingkungan antar individu yang melibatkan pengalaman batin individu sebagai hasil dari apa yang telah dilakukan. Kondisi sosio-emosional merupakan salah satu pengaturan dan penciptaan iklim belajar dalam proses pengelolaan kelas. Sosio-emosional juga bisa diartikan dengan proses yang terdiri dari variasi yang terjadi dalam kepribadian individu, emosi, dan hubungan dengan orang lain selama seumur hidup yang peran anggota tim sosio-emosional mencurahkan waktu dan energi untuk mendukung kebutuhan emosional anggota tim dan untuk mempertahankan tim sebagai unit mencakup proses ketika anak belajar nilai-nilai dan tingkah laku yang diterima oleh lingkungan. Dalam aspek ini, anak diperkenalkan tentang pengertian terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap diri dan orang lain, serta perilaku prososial. Ini termasuk memperkenalkan kemampuan untuk mengikuti aturan dan rutinitas, kemampuan empati, berbagi, dan lain-lain. Yang ketiga, kondisi organisasional. Sebagai suatu pola dari asumsi dasar yang ditemukan,
diciptakan atau dikembangkan oleh suatu kelompok tertentu dengan maksud agar organisasi belajar mengatasi atau menanggulangi masalah-masalah yang timbul akibat adaptasi eksternal dan integrasi internal yang sudah berjalan dengan cukup baik, sehingga perlu diajarkan kepada anggota-anggota baru sebagai cara yang benar untuk memahami, memikirkan, dan merasakan berkenaan dengan masalah-masalah tersebut. Dan yang keempat, kondisi administrasi teknik. Ada beberapa ahli mengungkapkan mengenai administrasi, di antaranya yang pertama, Siagia 2006 menyatakan bahwa administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, menurut Ainiatul 2014 mengatakan administrasi kelas adalah segala bentuk usaha dan kegiatan yang meliputi pengaturan tentang administrasi yang berkaitan dengan peserta didik dalam upaya mengembangkan seluruh kompetensi peserta didik agar dapat membuat kelas tersebut sebagai suasana proses pembelajaran, dapat menciptakan interaksi antara peserta didik dengan pendidik, menciptakan suasana kelas yang nyaman, menyenangkan, serta terciptanya pembelajaran yang kondusif, sehingga senantiasa berusaha agar peserta didik benar-benar aktif dalam mengikuti pembelajaran, mengupayakan sumber belajar yang dapat membantu proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Menurut Curelia 2012 mengatakan, administrasi kelas adalah seluruh kegiatan yang dilakukan dalam pendataan terhadap seluruh komponen pembelajaran, kesiswaan dalam pelaksanaan kegiatan kelas untuk diolah dan dilaporkan hasilnya kepada kepala sekolah, orang tua murid, serta pihak terkait pendidikan. Pelaksanaan administrasi kelas juga dapat didukung oleh pengelolaan kelas yang dilaksanakan oleh guru dalam mencapai tujuan pendidikan. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah suatu kerjasama antara dua orang atau lebih secara rasional pada suatu lembaga untuk melengkapi dalam mencapai tujuan bersama. Kesimpulan, pengaturan kondisi dalam kelas akan berpengaruh yang cukup besar terhadap proses belajar mengajar, terhadap gairah belajar peserta didik, dan efektivitas tercapainya tujuan. Iklim kelas adalah suasana dan kondisi kelas dalam hubungannya dengan kegiatan pembelajaran. Iklim kelas merupakan suasana yang ditandai oleh adanya pola interaksi atau komunikasi antara guru, siswa, siswa-guru, dan siswa-siswa. Adapun kondisi dan situasi mengajar diantaranya: 1. Kondisi fisik. 2. Kondisi sosio-emosional. 3. Kondisi organisasional. 4. Kondisi administrasi.